Bapak, Ibu, dan anak-anak Persekutuan Unit GPM yang diberkati oleh Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Nas bacaan renungan unit di hari ini terambil dari pertama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 dengan tema bulanan gereja yang dibaharui oleh Roh Kudus. Tema mingguan, Roh Kudus menuntun gereja untuk bersekutu. Dan judul renungan unit GPM di hari ini, menjadi pewaris kebenaran Kristus. Persekutuan unit GPM yang terkasih, surat ini menunjukkan kepada orang-orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus, namun menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat atau ajaran gnostik. Begitu kuat ajaran ini mempengaruhi iman jemaat kepada Tuhan Yesus, sehingga membuat Rasul Yohanes menulis surat pengembalannya yang dengan tegas menyatakan dan meyakinkan jemaat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai manusia sejati, dan apa yang disampaikan dalam ajaran sesat atau ajaran gnostik itu salah. Penegasan Rasul Yohanes tidak sekedar wacana belaka, namun lahir dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Rasul Yohanes katakan bahwa ia telah mendengar, melihat dengan mata sendiri, serta meraba dengan tangan kepada Tuhan Yesus sebagai firman hidup. Bapak, Ibu, dan anak-anak Persekutuan Unit yang terkasih, penegasan Rasul Yohanes tentang Tuhan Yesus sebagai firman hidup menunjukkan kepada misi dan karya pelayanan yang memberikan pengampunan dan keselamatan kekal kepada setiap orang percaya yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Hal ini yang ditulis dan disampaikan kepada jemaat agar mereka tetap teguh dalam iman serta kokoh dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kekal. Itulah sebabnya Rasul Yohanes tetap mengharapkan kehidupan jemaat ada dalam persekutuan hidup yang selalu menampilkan sikap serta perilaku yang memberi contoh dan teladan dari Tuhan Yesus. Persekutuan jemaat yang saling mengasihi, menolong, membantu satu dengan yang lain, sehingga melalui kehidupan persekutuan akan menjadi teladan bagi semua orang serta menjadi berkat dalam seluruh kehidupan persekutuan jemaat GPM. Persekutuan unit GPM yang berbahagia, harapan demikian pun bagi kehidupan persekutuan unit. Ketika kehidupan kita saat ini diperhadapkan dengan tantangan pandemi virus corona, Persekutuan unit keluarga serta pribadi yang mengimani dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat serta mengalami jamahan tangan kasih Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Hendaknya di tengah tantangan ini kita lebih memperkuat relasi serta hubungan persekutuan sebagai orang percaya, sekalipun saat ini kita memasuki era baru di mana persekutuan beribadah masih diatur dengan berbagai protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Namun semangat persekutuan yang sering mengasihi terwujud dalam doa serta menolong dan berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Keluarga Kristen yang diberkati, kita melakukan dan mewujudkannya sebagai bentuk refleksi iman kita kepada kasih Tuhan Yesus yang ajaib dan melimpah dalam kehidupan kita. Memang terkadang sebagai manusia kepentingan diri yang begitu kuat menjadi tantangan untuk menghadirkan kehidupan persekutuan yang saling mengasihi dan menghidupkan. Untuk itu, penting bagi kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus
yang memampukan kita dalam mewujudkan cinta kasih Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan kehidupan kita dan semua orang melalui pelayanan serta kesaksian kita. Persekutuan unit yang diberkati, Rasul Yohanes di sini mengingatkan kita dua hal penting. Yang pertama, orang percaya berbagi kesaksian adalah hal sudah sepatutnya, tanggung jawab yang tidak bisa ditolak. Ini juga merupakan penyebab utama mengapa iman Kristen bertahan sepanjang masa. Berkelanjutan, kebenaran adalah dimulai dari berbagi hidup, seperti yang Paulus katakan. Bagaimana mereka dapat percaya kepada kita jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Roma 10 ayat 14b. Yang kedua, Rasul Yohanes juga mengingatkan kita bahwa berbagi kesaksian adalah sumber sukacita. Pada masa kini, di depan mata tampak tidak sedikit persekutuan orang Kristen, ibadah atau pertemuan, namun sedikit berbagi kesaksian tentang pengalaman rohani yang dialami orang percaya secara pribadi. Maka tidak heran sukacita Kristus meninggalkan diri kita. Persekutuan unit yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, ada pengulangan kata, yaitu lihat, sebanyak 3 kali. Kata dengar, sebanyak 2 kali. Dan kata beritakan, sebanyak 2 kali juga. Hal ini menunjukkan pada esensi dasar bahwa seorang saksi yang asli perlu mengalami 3 kegiatan ini: melihat, mendengar, kemudian memberitakannya. Kegiatan ini yang membuat para rasul berani menjadi saksinya yang asli. Kesaksian mereka tentang Yesus Kristus tidak dapat digentarkan oleh penganiayaan, bahkan suap sekalipun. Mereka menjadi saksi yang asli dan berharap semua orang memiliki persekutuan yang karib dengan Allah dan sesama. Bapak, Ibu, dan anak-anak, persekutuan unit GPM yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang menjadi saksi Kristus juga tak lepas dengan tantangan. Tantangan itu terkadang berupa perasaan malas, sungkan, acuh tak acuh, takut jika dianggap mengkristenkan orang lain, dan sebagainya. Persekutuan unit yang diberkati, jika iman yang kita miliki berdasarkan pengalaman yang nyata bahwa Kristus hidup di dalam kita dan kita memiliki persekutuan pribadi bersamanya, apakah Anda tidak terpanggil untuk menyaksikan iman Anda? Kata firman Tuhan dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan unit GPM yang diberkati, Tuhan ingin setiap murid-muridnya atau persekutuan unit GPM menjadi saksi asli, bukan saksi yang palsu. Tuhan Yesus memberkati dan mempersatukan persekutuan unit GPM. Amin.